namamu. Ku mau sepertimu Yesus, hidup sempurna selalu dalam segenap hidupku, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Ya. Hambanya Bapak Pendeta Charles semua. Ya baik, puji Tuhan. Mari, selamat pagi untuk kita semua saudara-saudaraku. Salam kudus. Mari kita tundukkan hati kita, mari kita berdoa. Benar Bapa di surga, kami menikmati persekutuan kami, kebersamaan kami di dalam tubuh Kristus, dalam ucapan syukur kami di pagi hari ini, karena kami percaya kami selalu rindu untuk menjadi sama seperti Yesus, Tuhan kami yang sempurna selalu. Di dalam kasih karunia-Mu, kami mendapatkan semuanya itu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah membangunkan kami semua Tuhan, untuk menyatakan komitmen kami Tuhan, karena kebaikan-Mu yang telah menyelamatkan hidup kami sekali untuk selama-lamanya. Kami bersyukur ada firman-Mu terus menerangi hati dan pikiran kami. Diberkatilah semuanya, kami semua yang menyimak dan yang mendengarkan menikmati kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saya kembali lagi mengajak kita untuk merenungkan bagian yang akan terus memberkati kita untuk melihat bagaimana Alkitab menyatakan secara terang-terangan, ya, ada perbedaan dan harus kita memahami perbedaan ini, yaitu pelayanan dari hambanya Musa dengan pelayanan hambanya Rasul Paulus kepada kita bangsa lain, Musa kepada bangsa Israel. Dan kita tahu bahwa Rasul Paulus lah yang menyingkapkan, ya, membukakan begitu banyak rahasia yang dibukakan oleh Tuhan Yesus sesudah Yesus naik ke surga. Dan sesudah dia dipermuliakan, Yesus mau agar apa yang dicapai olehnya melalui kematiannya sebagai manusia di atas kayu salib itu bisa disalurkan disalurkan dengan sebesar-besarnya untuk menjadi kemuliaan yang akan dimiliki atau dialami oleh setiap orang yang percaya saat ini. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi apabila kita membaca dan memahami lebih dalam lagi tentang mengapa Rasul Paulus selalu mengingatkan terus ya kepada jemaat agar tidak menukar, ya, agar tidak mencampur adukan antara program hukum Taurat atau program Allah di dalam hubungan kontrak yang dibangun dengan bangsa Israel dengan kita saat ini dalam hubungan Allah yang permanen dalam kasih karunia-Nya yang kita terima saat ini, supaya kita melihat bahwa kemuliaan dari dua pelayanan ini sungguh berbeda.
Ya, kemuliaan dari pelayanan Musa dengan kemuliaan pelayanan melalui Rasul Paulus yang saat ini kita terima dari Tuhan, ya, itu adalah dua pelayanan yang sangat berbeda jauh. Saya katakan begitu. Ya, saya menganggapnya berbeda jauh. Bedanya jauhnya di mana, Bapak Ibu Saudara? Di dalam kemuliaan yang dikaruniakan oleh Allah, ya, melalui pelayanan Musa kepada bangsa Israel, dikatakan bahwa itu adalah pelayanan yang lama kelamaan menjadi pudar, sedangkan pelayanan yang dikaruniakan oleh Allah melalui Rasul Paulus adalah pelayanan yang lama kelamaan, semakin ke depannya adalah pelayanan yang semakin bersinar. Amin. Yang semakin mulia. Iya. Nah, jadi mari kita lihat dulu Bapak Ibu Saudara. Ya, di dalam 2 Korintus pasal 3, di sini benar-benar Yesus Kristus meyakinkan kita melalui Rasul Paulus tentang, ya, bahwa saat ini sungguh kita adalah kita saat ini adalah orang-orang yang sangat terberkati, sehingga kita semuanya bersyukur bahwa kita ada di posisi di mana saat ini Yesus Kristus terus mempertahankan, menyatakan kemuliaannya di dalam pelayanan kita. Ya, mari kita membaca di 2 Korintus pasalnya yang ketiga. 2 Korintus pasal 3, kita akan membaca mulai dari ayat 1. Ya. Ya. Sedikit saya mau menjelaskan di dalam judul perikop itu, Bapak Ibu Saudara, dalam Alkitab yang berbahasa Indonesia. Di situ dituliskan apa? Pelayan perjanjian yang baru. Nah, ini maksud Paulus adalah pelayanan yang berkaitan dengan pelayanan pemberitaan akan darah Yesus Kristus yang tertumpah di kayu salib. Ya, itu maksudnya di situ. Jadi kita yang dahulu tidak dikenal, atau kita yang dahulu jauh dari Tuhan, tidak mendapat bagian dalam perjanjian-perjanjian, dan kita tanpa pengharapan, tanpa Allah, bangsa-bangsa lain di dunia. Tetapi sekarang kita memperoleh, ya, kita sudah menjadi dekat, memperoleh kasih karunia Tuhan oleh karena pencurahan darah Yesus Kristus. Jadi itu maksudnya pelayan perjanjian baru. Jadi kita mendapat bagian melalui penumpahan darah Kristus, ya, yang disebut dengan darah perjanjian baru. Nah, saya baca dari ayat 1, dikatakan begini. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat puji-pujian kepada kamu atau dari kamu? Nah, ini Bapak Ibu Saudara, sama seperti jemaat Korintus ini juga, jemaat Galatia, itu mereka terlibat dalam interaksi mendengar, ya, dalam mendengar pengajaran dari orang-orang Yahudi, bahwa mereka mengatakan Paulus tidak mendapat surat rekomendasi atau surat pengutusan. Paulus tidak mendapat surat pengutusan dari rasul-rasul di Yerusalem, begitu ya. Sedangkan mereka bilang, kami ada ini, kami ada SK kami, begitu kan, ada surat penunjukan kami, ada sertifikat kami, ya, ada surat pujian bahwa kami ini adalah pelayan-pelayan yang
pantas, pelayan yang layak. Tidak seperti Paulus, dia tidak mendapat surat rekomendasi pengutusan dari rasul-rasul di Yerusalem. Jadi mereka berbangga, ya, membanggakan diri kepada jemaat-jemaat kudus di bangsa lain, supaya orang-orang Yahudi ini bisa, ya, memaksakan hukum Taurat kepada jemaat-jemaat di bangsa lain. Jadi memang pertempuran atau peperangan rohani yang dihadapi oleh Rasul Paulus itu, Bapak Ibu Saudara, pada saat itu adalah kebanyakan dari, ya, pengajar-pengajar sesat dari orang-orang Yahudi yang masuk ke jemaat-jemaat kudusnya Tuhan dari bangsa-bangsa lain seperti jemaat Korintus ini. Nah, Saudara, ayat 2. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Jadi Paulus katakan, ya, tidak perlu harus ada surat-surat pujian atau kamu harus menunjukkan, ya, gelar-gelar yang tinggi-tinggi, bahwa sudah mempunyai, ya, sekolah ini, sekolah itu, pengalaman yang sudah mendunia, atau puji-pujian dari manusia, atau rekomendasi dari orang-orang yang dianggap sudah menjadi penentu di dalam menilai pelayanan seseorang. Jadi Paulus katakan, kamulah surat pujian, ya, yang bisa dibaca semua orang. Artinya, ya, bahwa Paulus tidak perlu harus mendapatkan suatu pujian dari manusia, ya, supaya dia yakin dengan pelayanannya. Dia yakin karena memang Tuhan yang telah mengutus dia, Tuhan Yesus yang sudah berjumpa dengan dirinya, itulah yang mengutus Paulus untuk memberitakan Injil kasih karunia Allah kepada bangsa-bangsa lain, kepada jemaat Korintus ini. Terbukti bahwa Paulus itu di tempat-tempat di mana, ya, masyarakat penyembah berhala, ya, di situ juga ada jiwa-jiwa yang dimenangkan. Amin. Jadi Paulus katakan yang tidak perlu harus ada suatu rekomendasi dari manusia, ya, supaya menunjukkan bahwa saya benar-benar mempunyai pelayanan yang memuliakan Tuhan. Kamu sendirilah, ya, surat yang terbuka yang bisa dibaca oleh semua orang, dan kamu adalah bukti daripada, meterai daripada pelayananku, kata Paulus. Jadi, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di sini di ayatnya yang ketiga dikatakan, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan Roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Jadi mulai Paulus menjelaskan di sini bahwa surat yang tertulis, ya, barangkali orang-orang Yahudi yang datang ke jemaat Korintus ini menunjukkan tentang bagaimana Musa menerima hukum Taurat yang ditulis oleh jari Allah. Jadi hukum Taurat itu langsung ditulis oleh jarinya Tuhan, ya, di Bukit Sinai. Jadi mungkin mereka, ya, menceritakan sejarah, begitu ya. Ya, banyak orang kan yang lebih suka sejarah daripada apa yang dikatakan Alkitab sendiri kan. Ya, seperti contoh misalnya, saya pernah berdiskusi di laman Facebook seseorang yang menulis bahwa Petrus itu mati terbalik di
disalibkan terbalik di kota Roma. Begitu ya kan? Memang ada buku kan yang menulis itu ya. Nah, menurut sejarah begitu katanya. Jadi saya tanya, apakah itu ada tertulis di Alkitab bahwa Petrus itu disalibkan terbalik di kota Roma? Bapak Ibu Saudara, ya orang itu ada seseorang mengatakan kepada saya dalam diskusi itu bahwa itu adalah kebenaran dari sejarah, ya, tetapi tidak ada di dalam Alkitab, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi tidak ada di dalam Alkitab, tapi itu dianggap sebagai sebuah kebenaran. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, berbeda dengan sejarah cerita sejarah raja-raja, ya, kerajaan-kerajaan zaman dulu, ya. Mungkin itu ditulis sebagai bahan pelajaran sejarah di sekolah-sekolah umum, ya, tidak ada masalah orang percaya mempelajari itu, ya, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kalau misalnya berkaitan dengan Alkitab, yaitu Petrus, ya, Yohanes, Yakobus, dan sebagainya, Yesus, ya, itu mesti ada, ya, satu dukungan dari Alkitab. Kalau tidak, berarti kita ini diarahkan untuk mempercayai cerita-cerita yang tidak bisa didukung oleh Alkitab, yang tidak ada dukungannya, dan itu menjadi dongeng. Itu yang Paulus katakan, ya kan? Cerita-cerita yang akhirnya dibelokkan menjadi cerita dongeng yang tidak jelas, tidak bisa dipastikan apakah itu cerita-cerita, sejarah-sejarah yang dibuat oleh manusia atau memang itu benar-benar dari firman Tuhan, dari Alkitab. Karena apa? Karena sekarang ini kemuliaan pelayanan yang disampaikan oleh Rasul Paulus itu adalah benar-benar adalah pelayanan yang dibuktikan secara nyata melalui kematian, penguburan, dan kebangkitan Yesus Kristus. Secara nyata-nyata itu adalah pelayanan yang sangat meninggikan nama Tuhan saat ini. Jadi tidak bisa hanya mempercayai hanya cerita kata orang, ya kan, sejarah-sejarah yang, ya, kita menghargai sejarah, ya, Bapak Ibu Saudara, ya. Tetapi kalau itu tidak ada dukungan dari Alkitab, ya, kita tidak boleh mempercayai yang kurang dari apa yang tertulis di dalam Alkitab, dan kita harus, ya, menerima, ya, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus berdasarkan firman kasih karunia yang disampaikannya. Jadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di sini Paulus mengatakan bahwa surat yang tertulis di dalam loh-loh hati manusia, ya, di dalam loh-loh hati manusia, di dalam hati kita, yaitu di mana ketika kita percaya kepada Injil kasih karunia, kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Itulah surat, ya, yang terbaca oleh Allah sendiri, dan melalui kesaksian kita itu bisa dibaca oleh semua orang, dan pada akhirnya surat yang terbuka ini, firman kasih karunia ini akan menyelamatkan setiap orang yang percaya saat ini, bukan karena, ya, bukan karena pelayanan, dikatakan di situ pelayanan yang ditulis dengan tinta atau yang ditulis dengan tangan manusia, ya, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi ini bukan pelayanan campur tangan manusia di sini, tapi ini adalah pelayanan yang sepenuhnya dikendalikan oleh Roh Kudus. Amin. Seperti baptisan, misalnya Roh Kudus yang membaptiskan orang percaya itu, ya, tanpa campur tangan manusia ke dalam tubuh Kristus. Jadi ini tidak boleh dicampur baurkan dan tidak boleh, ya, dicampuri oleh manusia. Ini semata-mata adalah kasih karunia Tuhan, pemberian
yang dikaruniakan melalui pengorbanan Yesus Kristus yang sudah selesai di atas kayu salib. Jadi tidak boleh ada manusia yang berbangga di situ. Amin. Iya Bapak Ibu Saudara. Jadi karena pelayanan yang berkaitan dengan hal-hal lahiriah atau hukum Taurat yang ditunjukkan dengan sistem perbuatan-perbuatan itu pasti mendorong manusia untuk menjadi berbangga diri. Entah itu nyata-nyata diucapkan ataukah secara tersembunyi di dalam hati dan pikirannya. Kalau pelayanan itu adalah pelayanan yang didasarkan pada perbuatan-perbuatan, pastilah orang itu mempunyai kebanggaan ya di dalam dirinya bahwa dia sudah melakukan sesuatu dan dia pantas mendapatkan dari Tuhan sesuatu. Ya. Kalau pelayanan kasih karunia, ya pelayanan yang ditulis oleh Roh Kudus di dalam loh hati manusia yang percaya, ya manusia baru, ya Paulus katakan, oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan, ya melalui iman itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi beda Bapak Ibu Saudaraku, beda sekali ya, beda, sangat jauh bedanya. Ya, sangat jauh bedanya. Sehingga di ayatnya yang keempat dikatakan situ, ya, demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Luar biasa. Demikianlah besarnya, demikianlah kuatnya, mantapnya keyakinan kami, kata Paulus, ya, kepada Allah oleh karena Kristus Yesus. Ya, seperti apa besarnya keyakinan Paulus dan kita semua. Ayat 5. Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Amin. Haleluya, luar biasa. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku ya. Mantap sekali kata-kata yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini, kata-kata mutiara dari firman Allah. Ya, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Jadi ini ditulis besar-besar di rumah kita. Ya, di dinding rumah kita bisa kita tempel, ya kan, kata-kata mutiara yang sangat luar biasa ini. Bahwa dikatakan tadi apa? Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Amin. Luar biasa Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus ya. Jadi cara untuk mempercayakan diri kepada Tuhan saat ini oleh kasih karunia Tuhan yang sampai kepada kita adalah menyadari bahwa setiap kemampuan kita, setiap kesanggupan kita, apapun itu adalah pekerjaan siapa? Itu adalah pekerjaan Allah. Luar biasa Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus ya. Jadi kasih karunia Tuhan itu mengajar kita, mendidik kita untuk menjadi pribadi yang rendah hati seperti Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus mempercayakan semua apa yang dikerjakannya ketika dia di dunia ini, terlebih ketika dia di atas kayu salib itu, ya mempercayakan semuanya. Dia katakan, Yesus katakan ketika berdoa, ya jadilah kehendakmu, tetapi bukan kehendakku, tetapi kehendakmu jadilah, ya katanya kepada Bapa di surga. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah di ayat 6 dikatakan, ya Allah membuat kami, kata Paulus, juga sanggup menjadi pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh, sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Nah ini pelayan-pelayan dari perjanjian baru, roh dengan roh yang menghidupkan ini, Bapak Ibu Saudara,
ini bukan tidak sama dengan Ibrani pasal 8 di mana suatu saat bahwa ya ketika perjanjian baru saat kedatangan Yesus kedua kali memang orang Israel akan dipatri hati mereka dengan hukum Taurat Tuhan ya oleh Roh Kudus sehingga mereka tidak perlu mengajar lagi sesamanya dan mereka akan mengenal Tuhan secara supernatural dan itu tidak bukan itu yang dimaksud oleh Paulus di sini Bapak Ibu Saudara ya. Karena kalau perjanjian baru yang sedang terjadi ya dikatakan bahwa orang Israel itu sudah bangkit menjadi orang-orang yang di pihak Tuhan, yaitu orang-orang Israel yang menerima Mesias, menerima Yesus Kristus sebagai pemimpin bagi bangsa mereka. Saat ini kan bukan itu yang terjadi kan Bapak Ibu Saudara. Ya, bukan Yesus yang memimpin bangsa Israel saat ini, tapi ya mereka mempunyai cara kepemimpinan sendiri ya menurut ukuran dunia ini. Jadi itu berbeda. Nah, bahwa yang dimaksud oleh Rasul Paulus di sini adalah bahwa ya Roh Kudus itu menerapkan manfaat dari penebusan Yesus Kristus oleh darahnya, darah perjanjian baru itu ya diterapkan oleh Roh Kudus di dalam setiap loh hati manusia saat ini yang membersihkan, menebus, menyucikan setiap dosa oleh Roh Kudus. Orang yang percaya itu dimeteraikan dan hidupnya dipindahkan dari kehidupan yang lama kepada kehidupan yang baru, dan itu semata-mata adalah pekerjaan daripada Roh Kudus dan kita semua dibaptiskan ke dalam tubuh Kristus. Jadi saudara, itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Tidak ada ya orang yang merasa pelayan ya hamba Tuhan atau apalah itu Bapak Ibu Saudara yang merasa bahwa dialah peranan dialah yang melakukan itu di dalam kehidupan seseorang sehingga menjadi percaya. Tidak bisa Bapak Ibu Saudara. Itu adalah semata-mata hanya pekerjaan daripada Roh Kudus. Adapun kita bersaksi atau mengajar, ya memberitakan kasih karunia Allah, berita tentang salib Kristus, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Paulus katakan tadi, ya itu bukan kesanggupan kami, tetapi pekerjaan kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Amin. Jadi semuanya karena kasih karunia-Nya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya jadi pelayanan dikatakan pelayanan hukum yang tertulis, ya tentu yang dimaksud di sini adalah hukum Taurat, itu adalah pelayanan yang mematikan. Jadi Bapak Ibu Saudara, setiap kali orang saat ini memanggil supaya umatnya, setiap pemimpin saat ini yang memanggil supaya umatnya menghidupi hukum Taurat, ya sebenarnya dia sedang memimpin umatnya itu kepada kematian. Ya, yaitu Paulus yang mengatakan, firman Tuhan yang mengatakan, tetapi setiap orang yang memanggil umatnya dengan berita kasih karunia, berarti orang yang memanggil itu sedang membawa orang-orang yang mengikuti panggilan itu, ya mengikuti roh yang menghidupkan. Amin. Saudara-saudara. Jadi itu yang sangat luar biasa. Jadi saudaraku, jadi jangan takut, jangan gentar, ya. Dan jangan malu-malu untuk memberitakan tentang Injil kasih karunia Allah, karena kita sedang memberitakan tentang kuasa Roh Kudus yang menghidupkan orang mati, ya, dan itu adalah suatu pelayanan yang sangat luar biasa dahsyat, sebab itu adalah pekerjaan Allah, bukan pekerjaan kita, bukan diri kita yang mau kita ceritakan kepada orang-orang itu, tetapi yang kita ceritakan adalah Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit untuk menebus dan mengampuni segala dosa sekali untuk selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ayat 7 dikatakan pelayanan yang memimpin kepada kematian, ya, terukir dengan huruf pada loh batu. Jadi kita perhatikan di situ,
pelayanan yang memimpin kepada kematian. Jadi ini adalah pelayanan Musa, saudara, yaitu pelayanan yang hidup di bawah pimpinan daripada hukum Taurat yang ditulis pada loh-loh batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertai pelayanan yang ditulis dengan huruf di loh-loh batu itu. Ya, pelayanan hukum Taurat itu memang kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Jadi waktu Allah dengan perantaraan dan juga dengan para malaikat memberitakan, menyampaikan firman Tuhan, yaitu hukum Taurat yang tertulis melalui Musa, kemuliaan Allah juga menyertainya, dan sebab sekalipun pudar juga cahaya muka Musa begitu cemerlang sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, rupanya ketika Musa itu turun dari Bukit Sinai, saudara-saudara, jadi wajah Musa itu bersinar-sinar, wajah kemuliaan Tuhan bersinar, bercahaya, dan bahkan mata pandangan daripada orang-orang Israel itu pun tidak sanggup menatap Musa. Jadi itu artinya adalah ketika Musa datang, bukannya orang-orang Israel itu merasa damai sejahtera, tapi mereka jadi ketakutan. Ya kan Bapak Ibu Saudara? Mereka malah menghadapi Musa dengan rasa takut, bukan rasa nyaman, Bapak Ibu Saudara. Tetapi itu dikatakan adalah cahaya kemuliaan Tuhan yang dikatakan sementara dan akan pudar. Ya, bukan selamanya. Nah, sehingga dikatakan orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian singkat, yang demikian hanya bersifat sementara, tidak permanen. Saudara-saudara, karena hukum Taurat itu adalah merupakan perjanjian kontrak antara Allah dengan orang Israel, dengan bangsa Israel, saudara-saudara. Jadi Allah tidak menaruh kemuliaannya di dalam hukum Taurat itu, kemuliaan yang permanen, kemuliaan yang abadi, tapi itu adalah bersifat temporer dan bersifat sementara. Nah, jadi tidak mungkin saat ini kita bisa berbangga di dalam pelayanan yang disertai dengan kemuliaan yang bersifat sementara, Bapak Ibu Saudara, yang bisa hilang. Tapi kita harus disertai oleh pelayanan kasih karunia yang sifatnya permanen. Amin. Yang tetap untuk selama-lamanya. Karena apa? Karena ada kemuliaan Kristus yang sudah bangkit dari antara orang mati yang menyertai pelayanan kita. Ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, sehingga Paulus katakan di dalam ayatnya yang ke-8 itu, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Jadi artinya saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bahwa kita harus lebih bangga dengan pelayanan yang kita lakukan saat ini, karena pelayanan yang kita lakukan saat ini adalah pekerjaan Allah dengan penyertaan kemuliaan Tuhan yang abadi. Amin. Iya Bapak Ibu Saudara. Iya. Jadi kita jangan terpesona dengan penampilan pelayanan manusia, bahkan mengatasnamakan juga melayani Yesus saat ini, tapi itu di luar daripada kasih karunia. Paulus katakan itu adalah pelayanan yang mematikan jiwa-jiwa orang, karena di sana diberitakan bahwa keselamatan tidak cukup hanya dengan iman, tetapi harus ditambah juga dengan perbuatan-perbuatan. Dan itu sangat mematikan jiwa orang-orang yang mendengar, karena mereka pasti mempercayai berita yang keliru. Berita yang bukan menyelamatkan, tetapi membuat mereka malah bingung di dalam hal bagaimana mengikut Tuhan sebenarnya saat ini. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus,
Itu sebabnya mengapa kita sangat mencintai pelayanan kita ini. Amin. Kita sangat mengasihi pelayanan kita saat ini, karena ini adalah pelayanan yang disertai oleh kemuliaan Kristus yang permanen. Bukan seperti pelayanan yang diterima oleh orang Israel melalui Musa, dan itu sifatnya adalah temporer, bersifat sementara. Ya, kemuliaan Tuhan itu tidak menyertai mereka secara permanen selama-lamanya, tapi bersifat sementara. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ya. Jadi ini menunjukkan pelayanan siapa yang lebih penting saat ini, Bapak Ibu Saudara, ya. Apakah pelayanan orang-orang lain itu atau pelayanan kita di dalam tubuh Kristus? Tentu saja pelayanan kita di dalam tubuh Kristus yang paling dihargai oleh Tuhan. Amin. Yang lebih dihargai oleh Tuhan. Kenapa? Karena kita saat ini menilai Kristus bukan lagi ya menurut ukuran, mengenal Kristus saat ini bukan lagi menurut ukuran manusia. Tetapi kita sekarang mengenal Kristus saat ini adalah menurut nilai-nilai dari manusia baru yang sudah diciptakan di dalam kekudusan Yesus yang sesungguhnya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, itu sebabnya dikatakan tadi, ya, diperbandingkan supaya jemaat Tuhan jangan kembali ke kehidupan yang lama. Jangan kembali kepada masa yang lalu dan jangan menukar. Jangan pernah menukar apa yang sudah kita terima saat ini, yaitu kasih karunia Allah yang mulia ini. Kita tidak akan menukar itu dengan cara melayani ya yang dibuat oleh, yang diciptakan oleh manusia. Betapapun hebat luar biasa penampilan manusia itu, ya di dalam pelayanan mereka, saudara harus yakin, saudara dan saya harus percaya bahwa pelayanan kasih karunia lah yang terbaik dan yang paling diberkati oleh Tuhan. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, itu sebabnya di ayat 9 dikatakan, sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia. Pelayanan yang memimpin kepada penghukuman, yaitu pelayanan hukum Taurat maksudnya di sini. Betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Amin. Saudara-saudaraku, ya. Jadi saat ini kita memberitakan pelayanan kita, pelayanan untuk membawa orang-orang menjadi benar di hadapan Tuhan. Amin. Bukan membawa orang-orang untuk berpikir bahwa mereka menjadi benar karena apa yang mereka perbuat. Itu namanya membenarkan diri sendiri namanya itu. Tapi pelayanan yang kita pemberitaan kita saat ini adalah untuk membuat orang-orang berubah pikiran, ya, menjadi percaya bahwa saat ini ya pelayanan yang kita bawa adalah memimpin, membimbing, dan mengajar orang untuk menerima kebenaran Kristus, bukan kebenaran diri sendiri, yaitu kebenaran salib Kristus yang sudah menebus dan mengampuni semua dosa kita oleh darahnya, dan itu adalah membawa kepada kemuliaan yang kekal sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan. Amin. Ya, dan Roh Kudus itu adalah meterai sampai kita memperoleh seluruhnya apa yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus di dalam kasih karunia-Nya, segala berkat rohani yang ada di dalam surga. Itu adalah merupakan jaminan meterai sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Nah, di ayat 10 dikatakan, sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, ya, yaitu pelayanan hukum Taurat oleh Musa, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Jadi artinya Bapak Ibu Saudara, ya, kepada siapa Tuhan memberikan yang terbaik saat ini? Kepada orang lain atau kepada setiap orang yang percaya, saudara-saudara? Ya, kepada siapa Tuhan berpihak saat ini? Ya, kepada siapa Tuhan mengaruniakan yang terbaik, Bapak Ibu Saudara?
ya kepada kita yang percaya, amin. Sehingga kita tidak perlu harus cemburu, menjadi iri hati dengan apa yang dimiliki oleh orang lain, Bapak Ibu Saudara. Tidak perlu, itu tidak penting. Ya, marilah kita berbangga di dalam Tuhan dengan apa yang sudah kita miliki saat ini, yaitu kasih karunia-Nya, amin. Karena tidak ada lagi yang mengatasi, tidak ada lagi yang bisa dibandingkan, ya, dan tak terbandingkan, ya, kemuliaan di dalam Kristus Yesus. Posisi kita sebagai tubuh Kristus, manusia baru saat ini, ya, di mana penyertaan Tuhan secara permanen, Bapak Ibu Saudara, menyertai setiap langkah kehidupan kita dan pelayanan kita. Dan kita harus percaya bahwa penyertaan Tuhan ini akan terus sampai selama-lamanya, sampai kita bertemu dengan Tuhan Yesus secara langsung ketika tiba hari pengangkatan, yaitu rapture. Nah, ayat 12 Bapak Ibu Saudara, karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Ulang sekali lagi, Bapak Ibu Saudara, kita dengarkan baik-baik apa yang dikatakan di ayatnya yang ke-12 ini. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, yaitu pelayanan yang disertai dengan kemuliaan untuk selama-lamanya, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, bahwa kita saat ini bukan disertai dengan ketakutan, ya, kekhawatiran, ya, atau malu-malu, ya, memberitakan kebenaran ini kepada orang lain. Setiap orang percaya harus punya keberanian menyampaikan kemuliaan Kristus ini, amin. Karena itu menandakan bahwa kita menghargainya. Ya, semakin kita tidak bersedia atau menghilangkan kesempatan dalam bersaksi tentang Injil kasih karunia Allah, maka ya pelayanan kita itu jadi pudar, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita harus terus menampilkan itu, amin. Kita harus terus menampilkan itu supaya terlihat bahwa pelayanan kita itu bukanlah pelayanan yang didasarkan oleh keinginan-keinginan duniawi, tetapi ini adalah pelayanan yang didasarkan oleh motivasi rohani, di mana kita menyaksikan pekerjaan Allah, bukan pekerjaan kita sendiri, saudara-saudaraku. Jadi, saudara, di ayat 13 dikatakan, tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Ya, saudara-saudaraku. Jadi Musa pun menutupi mukanya supaya, karena dia tahu bahwa kemuliaan yang Tuhan berikan kepadanya itu adalah cahaya itu hanya bersifat sementara saja, dan Musa menutupi wajahnya. Saat ini Bapak Ibu Saudaraku, wajah Kristus tidak boleh kita tutupi, yaitu wajah Kristus yang dilukiskan dengan berita Injil kasih karunia, Yesus mati di kayu salib, menebus segala dosa kita sekali untuk selama-lamanya. Setiap orang yang percaya pasti diselamatkan. Itu wajah Kristus saat ini yang bisa kita lukiskan, amin, Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi bukan lukisan-lukisan yang dibuat oleh tangan manusia, tetapi ini adalah lukisan yang dibuat oleh Roh Kudus di dalam loh-loh hati manusia, ya, yang dimeteraikan dengan kuasa Roh Kudus. Setiap orang yang percaya, itu adalah pelayanan pendamaian yang dikatakan Paulus bagi setiap orang yang percaya saat ini. Nah, saudaraku, di ayat 14 dikatakan, tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka, jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Nanti di masa yang akan datang, ketika Yesus datang ke dunia ini kedua kali, di mana perjanjian baru bagi bangsa Israel akan digenapi sepenuhnya di dalam kerajaan 1000 tahun, ya, kerajaan damai di bumi. Barulah orang Israel bisa mengerti kalau Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Ya, ayat 15, bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh,
dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya, gambar Tuhan Yesus, dalam kemuliaan yang semakin besar. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, semakin banyak kita memberitakan Injil keselamatan, Injil kasih karunia Allah, maka di dalam diri kita pun wajah kemuliaan Kristus semakin besar, bersinar, kemuliaannya semakin nyata bagi semua orang. Amin. Ya, saudaraku. Jadi kita sangat bersyukur untuk pelayanan kemuliaan yang kekal ini adalah ya kebanggaan yang terbesar di dalam sejarah hidup kita. Ya, begitu ya, Pak Pendeta Pardosi dan semua kita di sini. Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, hidup di dunia ini kita hanya satu kali melewatinya, ya Bapak Ibu Saudara, dan inilah kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita untuk menyaksikan kemuliaan kasih karunia-Nya. Ya, pelayanan pendamaian, kemuliaan yang tertinggi yang dikaruniakan Tuhan Yesus kepada kita sepanjang sejarah pengalaman hidup kita, tidak akan ada lagi yang seperti ini. Amin. Ya, haleluya, puji Tuhan. Ya, terima kasih saudara-saudaraku. Ya, Tuhan memberkati kita semuanya maju terus di dalam pemberitaan pelayanan Injil kasih karunia Allah, pelayanan pendamaian, pelayanan kemuliaan wajah Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih, kami sangat bersyukur ya Tuhan, pada pagi hari ini kami kembali menemukan lagi yang Kau singkapkan dari kebenaran firman-Mu, bahwa kami adalah surat-surat Kristus yang terbuka, bisa dibaca semua orang melalui pemberitaan kami, bukan diri kami secara daging, bukan diri kami secara jasmani, dan bukan keadaan kami secara lahiriah, tetapi pemberitaan kami secara rohani, manusia baru yang bertindak, yang terus berani menyampaikan berita kasih karunia Allah kepada semua orang, menjadi kemuliaan yang besar, yang bersinar terus, yang terbaik terus, dan mengalami kemajuan terus di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu atas pelayanan yang Kau percayakan ini bagi kami jemaat tubuh Kristus, dan terima kasih untuk semua jemaat Tuhan yang selalu setia bersama-sama mendukung pelayanan kemuliaan Kristus ini. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih saudara-saudaraku, selamat pagi untuk kita semuanya. Ya, saya kembalikan pada hambanya Bapak Pendeta Pardosi. Ya, salam kudus buat kita semua. Amin. Terima kasih Pak Charles. Terima kasih Bu Bet. Ya, terima kasih semuanya kita.